Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Feni hari ini? Cantik sekali. Alhamdulillah baik Bu, makasih Bu. Hari ini kita PI keempat Bu. Di PI 4 ini kita fokus berbicara tentang capaian Ibu 1 bulan. Aksi nyata apa? Aksi nyata 2.1 dan 2.2 itu bagaimana? Kendalanya di mana? Terus keberhasilannya di mana? Rencana perbaikannya seperti apa? Terus kemarin kan Ibu sudah praktek baik waktu kita Loka 4 kan ada tugas untuk membuat RPP berdiferensiasi, terus mempraktekkannya di dalam kelas dan diobservasi oleh rekan sejawat. Rekan sejawat juga diajak bersosialisasi untuk membuat RPP berdiferensiasi. Nah, kita akan diskusikan itu bagaimana hasil observasi yang dilakukan terkait RPP berdiferensiasi oleh rekan sejawat Ibu. Siapa rencana yang kemarin observasi Ibu? Bu Ika. Ya, Ibu Ika. Jadi nanti diskusi dengan Ibu Ika terkait hasil observasi di kelasnya. Terus yang keempat kita akan belajar praktek coaching. Jadi kita akan mempraktekkan coaching sesuai dengan tahapan TIRTA, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu mungkin sudah prolog dengan calon coachesnya, rekan sejawat Ibu. Di LMS kita sudah belajar, Ibu sudah berapa kali praktek. Di Loka Karya 4 kemarin juga sudah praktek, sudah jadi observernya juga, terus sudah bisa menjadi coachesnya juga, dan juga sudah jadi coachnya juga, latihan di Loka 4 kemarin. Nah, hari ini penguatan itu dari saran-saran yang didapat di Loka 4 kemarin sudah Ibu perbaiki belum? Jadi akan dilihat lagi hari ini terkait tindakan itu. Nah, baru nanti kita akan diskusi terkait modul yang sudah Ibu pelajari dari 1.1 sampai 3.2 terakhir. Sekarang baru mau masuk 3.3. Mana sih dari modul-modul itu modul yang paling Ibu kuasai, yang paling Ibu senangi, dan mana modul yang Ibu belum paham atau butuh penguatan lebih. Nah, ke satu. Terakhir persiapan Loka 5. Nah, oke. Nah, Ibu mau dimulai dari mana berceritanya? Dari awal aja Bu. Oke, dari berurutan. Gimana Bu capaian Ibu 1 bulan terakhir ini? Ibu bisa bercerita? Karena 1 bulan ini Bu, kalau pencapaian kita banyak libur juga Bu, mereka banyak libur, terus tuh ya untuk pencapaian mungkin tidak sempurna karena waktu libur. Cuman kalau dalam kelas kami sudah mulai buat pojok cuaca Bu, itu baru menghias. Oke. Di kelas itu baru menghias siswa. Yes. Kalau untuk tanaman karena program-program saya terus dengan siswa sudah mulai diajak keluar belajarnya, sudah mulai, terus siswa mulai mau memahami, walaupun kita sebenarnya kan saya kan bahasa Inggris Bu, tapi fullnya atau berapa puluh persen bahasa Indonesia masih mengajar. Kalau mau ke bahasa Inggris full, mereka yang kadang-kadang Miss belum terbiasa lidah, karena kalau mau diajar kan karena kita kemarin dari ke daring terus ke PTM juga cuma hanya mungkin dalam kelas tuh 20 menit sebenarnya belajar tuh siswa tuh. Jadi otomatis untuk kita mau ngomong bahasa Inggris untuk membiasakan mereka tuh belum, sampai lagi di rumah mereka udah kerja kebiasaannya. Jadi untuk bahasa Inggris yang mengikuti kita itu belum. Cuman kalau untuk program menggunakan berpihak pada siswa, alhamdulillah sudah. Oh, berarti capaian yang paling menonjol hari ini adalah sudah membuat penghiasan pondok baca. Ya. Sudah buat, walaupun isi dan aktivitasnya belum 100%, tapi minimal kelas Ibu hari ini sudah sangat-sangat termotivasi untuk membuat pojok baca. Sudah itu siswa sudah terbiasa itu Bu, setiap pagi menuliskan nama mereka, perasaan mereka. Berarti menuliskan nama mereka di perasaan mereka, ya. Jadi dia di kertas emoji, di papan emotika itu. Jadi biasa, jadi pembelajaran mereka dibiasakan apapun itu sih Bu. Apa rencana tidak lanjut Ibu selanjutnya untuk
1 bulan ke depan? Mungkin membiasakan anak literasi Bu agak susah. Karena literasi itu kan digalakkan oleh Pak Nadiem juga kan. Jadi siswa kami ini kurang membaca. Jadi harus membuat istilahnya, saya sudah berdiskusi dengan guru-guru untuk mewajibkan siswa literasi 5 menit aja atau 15 menit di awal pembelajaran. Iya, di jam 00. Jam ke-0. Jam ke-0 itu mau dipakai 5 menit literasi. Iya, 5 menit aja. Jadi kita mulai dari galakan dari 5 menit, jadi 10 menit kita mengansurkan. Jadi mereka terbiasa. Terus nanti bagaimana rencana Ibu untuk kalau literasi ini kan Ibu sudah ngobrol tuh dengan guru-guru dan mungkin guru-guru sudah menyepakati sebagai program andalan di kelas Ibu nantinya. Terutama mungkin di semester depan ya, semester ini kan sudah ujian ya, tanggal 6 Juni ini kita ujian kan, ujian kenaikan kelas. Nah, pada saat Ibu mengkomunikasikan itu, strateginya sudah Ibu pikirkan belum? Sudah strategi membuat jadwal pembagian. Jadi setiap 5 menit atau ada jam kosong mereka ke perpustakaan. Oh, nah siswanya itu dikawal nggak? Kan pertama kelemahan sekolah Ibu karena memang siswanya nggak mau belajar, nggak punya minat belajar. Kalau mau Ibu lakukan kegiatan literasi, anak-anak dikasih 5 menit ke perpustakaan. Kalau tidak dikawal, kira-kira mampu nggak? Rencananya dikawal dengan guru jam pertama. Oke. Siapa guru jam pertama akan kembalinya itu terus dibuat mereka nanti ada buku mereka selalu mengisi apa yang mereka pelajari, 2 kata atau 3 kata yang mereka dapat itu dituliskan di buku tersebut. Ya makanya masih proses, karena mau deket lama, libur lama, jadi pengajaran baru terpaksa bisa terlaksana. Bisa dilaksanakan. Artinya nanti berkoordinasi dengan staf kurikulum pada saat pembagian jadwal, memberikan surat penegasan tambahan kepada guru di jam pertama untuk memulai pembelajaran itu dengan menggalakkan literasi terlebih dahulu. Terus anak-anak mendapat tanggung jawab menuliskan hasil literasinya. Seperti itu. Cara mengukur. Cara mengukur anak ini sudah dijalankan di program literasinya gimana? Mengukurnya mungkin dengan cara kita tanya jawab. Sistem wawancara, angket rencananya kayak gitu, tapi mungkin sebulan sekali kata guru. Karena kita melihat mereka kan tiap hari apa yang mereka baca, pasti 1 buku itu kan belum habis 1 minggu. Jadi 1 bulan kita tanyain apa sih yang mereka baca, terus kan itu bentuknya pasti novel. Apa dari cerita novel tersebut yang mereka tahu? Tidak ada penugasan resensi? Resensi belum, karena kita masih menggalakkan awal dulu, kata guru, mengajak dulu, membuat anak tertarik dulu. Jadi yang mereka tuliskan di buku nanti, di buku mereka apa yang mereka baca dari yang itu aja dulu untuk supaya siswa mau dulu. Jadi minimal apa yang mereka baca mereka tulis itu biar ingat. Jadi ketika 1 bulan sekali ditanya mereka nyambung. Itu susah Bu kalau kita nak memaksain anak kayak gini. Jadi buku apa yang menjadi penekanan? Mungkin buku cerita atau novel dulu rencananya. Biar mau dulu baca. Iya. Menggalakkan kata orang tuh, mengajak. Apa sudah berjalan baik? Apa yang ingin Ibu apresiasi terhadap pencapaian 1 bulan terhadap diri Ibu? Ibu akan berkata apa? Wah, Penny. Yang ingin saya ucapin dari saya, terima kasih dulu Bu, karena terima kasih akhirnya saya istilahnya berhasil memecahkan istilah itu apa yang saya takutkan. Memulai itu kan sesuatu yang mulai, apalagi saya kan misalnya orang yang belum pernah namanya keluar, biasanya ayah saya juga jadi zona aman Bu, baru sejak ikut guru penggerak ini keluar dari zona aman, jadi baru tercapai, alhamdulillah, dan terima kasih pada diri saya sendiri Bu. Itu saya ucapin, karena saya sudah berhasil kayak gitu memecahkan telur saya sendiri. Walaupun tertatih-tatih, membuat pojok baca dengan tertatih-tatih, membuat kebun tertatih-tatih, tapi ketika berhasil itu seneng ya, mengapresiasi diri itu. Oh, saya bisa. Bagaimana hasil observasi di kelas? Pada saat diobservasi kemarin, Ibu diobservasi, cara Ibu mengajak rekan Ibu mau mengobservasi itu seperti apa? Saya bilang kayak gini, Bu Ika,
bisa nggak masuk dalam kelas kemudian untuk observasi. Aku mau praktek RPP berdiferensiasi Bu, kataku. Tidak ada kendala ketika ibu meminta kepada Teman Ibu guru. Ika, rekan guru, tidak ada kendala. Bahkan dia dengan senang hati mau mengobservasi ibu Iya. mengajar ya, meminta untuk melakukan itu. Nah, pada saat sebelum masuk ke kelas nih, sebelum observasi, ada nggak komunikasi sebelumnya ibu ke Ibu Ika selain komunikasi meminta atau meminta bantuin saya untuk masuk menjadi observer? Ada nggak ibu bercerita dulu ke Bu Ika terkait ini loh RPP berdiferensiasi yang mau saya terapkan di kelas saya? Kalau untuk yang menceritakan isi RPP saya enggak Bu, tapi kalau menceritakan tentang apa pembuatannya apa RPP. pengajaran RPP itu saya sudah menerapkan waktu 1 minggu sebelum kita libur lebaran. Itu di waktu di komunitas praktisi saya sudah menerapkan tes guru-guru SMP dan guru SMA. Menurut ibu, bagaimana praktek pengajaran yang terjadi yang dilakukan oleh observer? Praktek pengajaran. Iya, menurut observer. Kalau menurut Ibu Ika kemarin saya juga sudah nanya juga ke dia waktu habis observasi, dia bilang bagus. Siswa juga kemarin tertarik Bu, apalagi kan kemarin song. Jadi mereka ikut walaupun dalam hati lagunya memang sengaja dipilih lagu Indonesia dibuat bahasa Inggris yang ada cover lagu gitu. jadi mereka sudah hafal, cuma mereka baru tahu itu lirik bahasa Inggrisnya. Jadi mereka sudah tahu Melodinya mereka sudah paham ya. jadi mereka sudah tahu. Saya memang sengaja kan, kita kan membuat berpihak dulu pada siswa apa yang sering didengar oleh siswa kayak gitu. Lagu apa emang kalau Lagu boleh tahu? Mahen, pura-pura lupa. Kan ada ya, ada covernya dalam bahasa Inggris. Iya, si Emma kan. Jadi saya buat itu Bu kemarin. Jadi mereka saya dengarkan pertama lirik Bu, Miss kayaknya sudah dengar kok ada bahasa Inggrisnya. Mereka ini nih lagu bahasa Inggris bahasa Indonesia mereka. Saya diemin ketawa. Pas itu keluar kan dia nyanyi mulai nada-nadanya. Nah ini lagu. Mereka sudah tahu duluan. Kok ada bahasa Inggrisnya, mereka baru tahu kayak gitu. Sampai ini kan bahasa Indonesianya. Berarti itu pengkondisian saat proses, diferensiasi prosesnya. Nah, pada saat diferensiasi, produk tugasnya apa yang ibu lakukan? Produk tugasnya mereka saya ajak keluar menciptakan lirik sendiri waktu satu baris. Produk yang lucunya karena saya nyuruhnya mereka keluar, suruh ngeliat lingkungan sekolah, akhirnya dapat kebunku. Jadi mereka dapat kebunku, lagu kebunku itu mereka translate ke bahasa Inggris, mereka nyanyi. Nah ini kemarin tuh saya bagikan visual dengan auditory, kebetulan dari Tidak hasil nggak ada tidak hasil dari mereka saya beri angket dengan yang link itu keluarnya auditory visual ternyata siswa saya tidak ada yang kinestetik. Jadi aman zaman dua. Jadi pada saat itu visual mereka membuat lagu, auditory nyanyi. Ternyata klop duanya. Nyanyi kebunku iramanya. Jadi bukan salah, padahal disuruh nyanyi bentuk armada terserah kalian, ternyata masih kebunku. Ya sudah. Oke, berarti mereka satu hati. Iya. Nah, waktu ibu setelah diobservasi, kan sempat ngobrol ya sama Ibu Ika. Komentar Bu Ika sudah bagus. Ada nggak catatan-catatan yang harus diperbaiki ibu menurut Ibu Ika? Apa aja? Alokasi waktu. Alokasi waktu karena saya memasang lagu terus ngajak anak keluar, itu waktunya alokasi waktu pertama. Kedua untuk yang bagian penutup, ada bagian sistematis di RPP itu kata Bu Ika, karena saya terlalu lama di kegiatan inti penutup veteran. Jadi aturan sistematisnya saya hancur, kata orang tuh nggak berurutan di RPP, tapi semen saya jalani nggak berurutan 1, 2, 3 nggak terbalik karena kita nggak hafal. Iya, jadi tahapannya berarti ibaratnya dari mulai salam sampai ke doa penutup itu ada aja yang dirubah, ada aja yang tapi ketika esensinya dapat itu tidak mempengaruhi kan. Memang cuma penutup ini adalah pemberian penguatan dan biasanya penugasan apa yang dilakukan untuk di pertemuan selanjutnya. Lupa Bu. Gitu ya, makanya keteteran karena kemarin tuh karena anak kasih karena lagu Miss ulang lagi. Aduh,
tadi ada yang harus diperbaiki. Hal positif dari kegiatan observasi kemarin yang dilakukan Ibu, praktek baik tadi yang dilakukan oleh observer, Ibu Ika bercerita apa? Hal positif apa yang didapat dari Ibu mengajar? Kata Bu Ika dia malah kepengen seperti saya. Terus menerapkan RPP. Memang kebetulan siswa nggak izin keluar Bu saat itu. Nggak ada. Padahal saya welcome mau keluar mereka. Tapi mereka nggak ada niat keluar. Mereka mau lama kayak itu. Cuman karena lah keburu siang. Keburu berbagi waktu. Akhirnya orang tua mereka sudah WA, anaknya belum pulang. Akhirnya mereka miskan pulang. Bahkan lebih dari jam belajar, jadi jam terakhir. Karena aku dapetnya jam terakhir. Oh, itu yang buat akhirnya Ibu tuh merdeka banget ya. Di jam terakhir harusnya selesai pukul 11 lewat Ibu. Kemarin tuh kan masuknya jam 9, pulangnya mestinya 10. Akhirnya keteteran sampai jam 11 Bu. Iya, jadinya berarti untuk konteks observasi kemarin Ibu merasa Ibu menilai diri Ibu sudah bagus, sudah baik. Masih kurang sih Bu, saya merasa karena pertama memang kekurangan waktu, terus penugasan proyek kemarin dengan siswa juga belum tersebut, mesti kan mereka menentukan tugas. Terus untuk refleksi jurnal ke siswa kemarin tuh nggak jelas saya menjelaskannya kemarin itu bagi penutup terlalu teteran itu. Jadi akhirnya saya merasa masih kurang, harus benar-benar ini nih pelajari lagi. Nah, efeknya tadi kan Ibu Ika tertarik tuh. Ibu Ika tertarik dan pengen kelasnya juga seperti itu. Ibu Ika juga tadi katanya sudah paham sedikit tentang RPP berdifferensiasi. Kapan nih kira-kira Ibu pengen Bu Ika yuk kita nulis RPP berdifferensiasi pelajaran Ibu. Nanti Ibu praktek di kelas Ibu, saya jadi observer. Mungkin nanti saya mau bicara, tapi untuk saat ini Bu dia lagi sibuk. Ya betul, apalagi mau ujian semester. Iya. Kalau Bu Ika kan memang dia observer dari rekan guru. Otomatis siswa yang saat itu menjadi pelaku pembelajarannya, kan dia juga bisa mengobservasi Ibu. Gimana komentar mereka? Waktu sempat Ibu tanya nggak? Waktu selesai itu enggak Bu, karena siang kan. Jadi besoknya saya nanya. Dari hasil mereka senang mereka belajar. Karena saya 2 kali sudah nerapkan RPP berdifferensiasi. Ngarap tuh yang pertama kemarin yang ini mereka PI3. Cuman mereka lebih tertarik yang ini karena song. Kemarin waktu di PI3 itu naratif ya? Naratif. Kalau naratif kemarin karena saya belum ngisi angket, mereka sudah dikasih link, tidak diisinya, ada arti kuota lah segala macam. Jadi saya nggak bisa nentuin kelompok kemarin mana kinestetik, visual, auditory. Kalau sekarang kan sudah terbagi. Ya, sudah tahu bagaimana. Iya, jadi akhirnya mereka sudah mulai tertarik kalau yang ini. Jadi waktu kelemahannya jadi bisa Ibu tarik ya. Waktu di PI3 kemarin di observasi pembelajarannya ketika materi naratif, awalnya kenapa kelas itu rada-rada sedikit amburadul, kelemahan Ibu adalah belum spesifikasi memetakan peserta didik. Pada saat TI 4 setelah dikasih link bagaimana memetakan peserta didiknya, angketnya Ibu terapkan, Ibu gunakan, ternyata kelasnya jauh lebih tertib dan lebih terkondisikan. Dan mereka lebih mudah memahami. Kayak kemarin kan saya buat 2 versi Bu video, jadi ada yang tertulis dan ada yang cuma dengarkan. Ternyata yang audio tadi memang mereka lebih nangkep yang kayak gini yang cuma dengar. Yang sedangkan visual kemarin rombongan si Zaki memang nangkepnya mereka lebih enak baca. Mereka nggak mau dengar itu kayak gimana, mereka baca tulisan. Ternyata di situ lebih, karena aku buat 2 versi Bu, sengaja aku buat 2 versi. 2 versi naratifnya tadi. 2 versi video lagu, jadi lagunya sama, cuma 2 versi, 1 visual, 1 auditory. Jadi ketika yang di auditory tanpa teks. Iya, tanpa. Jadi mereka dengar. Mereka kalau yang di visual ada tulisan, tapi nggak ada gambar. Walaupun ada teks, ada tulisan lirik lagu. Jadi kalau kita buka YouTube tuh ibaratnya lirik lagu. Iya. Jadi kalau yang visual kan mereka tertariknya ke ke tulisan kayak gitu, tapi nggak ada orangnya cuma gambar doang, tulisan aja. Sedangkan materi mereka mendengarkan video klip ya, video klip sambil dengar, iya kayak gitu. Jadi disitulah mulai, makanya kemarin tuh agak lama tuh karena
saya sudah membagikan kayak gitu bentuknya awal, karena saya mengikuti siswa dulu pemetaan setengah minggu baru belajar. Ya nggak apa-apa, berarti kan ada sebuah peningkatan nih dari praktek pertama di PI 3 dengan ketika praktek baik di PI 4 yang diobservasi oleh rekan sejawat, kemarin diobservasi oleh oleh PP. Bisa dikombinasikan. Oh, di sini kelemahan semakin Ibu refleksikan. Insya Allah semakin baik. Siapa tahu tahun ajaran baru nanti sudah punya pola. Iya. Sudah punya pola yang sangat apik dan ciamik untuk melakukan praktek baik RPP berdiferensiasi ini sebagai penunjang pembelajaran. Oke, itu sudah tahu. Jadi perasaan siswa itu senang. Ada nggak masukan dari peserta didik? Tadi kan responnya sangat senang dan pengennya belajarnya seperti ini terus. Ibu Penny jangan berubah. Cuma mereka ngomong kayak gini, pembelajaran yang siang nih sekarang. Terakhir ini terkait diskusi modul 221 dan 2.2 sebelum kita praktek coaching, karena kita masih menunggu coaches ibu datang. Oke, di modul 2.1 ibu masih ingat belajar apa? RPP berdiferensiasi. Iya. 2.1 tentang RPP berdiferensiasi ini sudah diterapkan. Terus visi misi berjalan Bu. Dari literasi apotek hidup mulai berjalan, sudah progresnya. Nah di 2.1 kan RPP berdiferensiasi. Di awal-awal pembelajaran baik di LMS, terus aksi nyata, ada kan aksi nyata di LMS dan aksi nyata kita di real lapangannya untuk sebagai penguatan praktek baik. Ada kendala nggak? Pembuatan RPP yang benar itu Bu, saya belum tahu. Yang mana? Saya karena baca di LMS Ibu, itu saya sambil iya berapa Bu? Di 2.1 itu kan kalau kita di LMS itu kan ada contoh yang luring dan daring. Cuma saya bingung kok di situ langsung tujuan, tidak ada indikator atau taksonomi Bloomnya. Apakah itu masih dimasukin atau enggak, itu masih tanya buat saya. Itu terus tujuannya. Terus tuh dia kan cuma ada proses pertama, langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu. PPD berdiferensiasi itu tuh modifikasi gurunya sendiri. Cuma aku tuh masih bingung yang ke atas karena kita sudah terbiasa pakai taksonomi Bloom. Kan kita sudah KD terus indikator turunan gitu. Nah, saya ngeliatnya nggak ada. Apakah saya harus ngikutin itu? Terus PSE itu harus diterapkan itu yang apakah kita harus teknis stop terus ataukah kita pakai emosi terus kayak gitu. Pengenalan itu masih saya tanda tanya besar Bu itu. Cuma pola RPP itu kan pertama memang kita sudah dapat acuan yang RPP 1 lembar istilahnya. Atau RPP yang disederhanakan lah menyebutkannya. Nah kalau di RPP yang disederhanakan kata-kata kunci mulai dari SKKD itu memang sudah tidak diiniin, dia langsung masuk ke tujuan. Karena kenapa? SK standar kompetensi dan KD itu sudah dituliskan di Prota dan Prosem. Jadi kita sudah tahu kan ketika di Prota SK-nya ini, KD-nya ini nanti di Prosem ketika nulis di bagian bawahnya topik ini di minggu sekian, checklistnya kan mungkin bisa. Jadi pada saat membuatkan RPP langsung aja ke tema atau ke subtema 1.2 langsung ke tujuannya. Jadi dianggap itulah penyederhanaan lembar kertas biar tidak banyak di print bahasa guyonan kita ya, menyederhanakan cara berpikir guru. Oh ketika ini ya guru sudah hafal, maksud saya tuh sudah hafal, kita bahas tujuan ini, itu sebenarnya SK-nya ini, KD-nya ini loh gitu loh, indikatornya ini kalau menurut alur taksonomi berpikirnya. Nah itu. Terus kedua, modifikasi kegiatan inti sebenarnya yang RPP berdiferensiasi ini mengelompokkan gaya belajar peserta didik. Jadi kalau kegiatan pembukanya dan kegiatan penutupnya pada dasarnya sama. Kegiatan inti itu juga sama. Kegiatan inti itu kan kita ada menggunakan pola 4M, 5M ya, saintifik ya, dengan cara saintifik mulai dari menanya sampai kemudian menyimpulkan. Dari ke semua tahapan sintaknya ini tinggal pointer kita meletakkan aktivitas siswa sesuai gaya belajarnya itu di mana. Misalnya mereka sedang mencari menalar kritisnya di posisi ini. Oh, kalau untuk gaya belajarnya sih
visual, mereka menandatanganinya dengan membaca teks. Kalau yang ini dengan ini, itu sebenarnya modifikasi hanya untuk penerapan di kegiatan inti. Selebihnya sama. Nah, kalau KSE-nya, konteks KSE itu teknik stop itu kan hanya ketika memang konteks kelas itu sudah benar-benar sangat super duper. Nah, kalau tidak, teknik emosi juga kan bisa dengan memainkan apresiasi, memberikan tepuk semangat, memberikan emoji yang lain. Itu bagian dari teknik emosi. Emosi itu juga bisa masuk dalam konteks kegiatan inti, di mana sih momentum itu terpakai. Saya belum dapat pemahaman di situ sih Bu. Jadi nanyanya tuh kayak gimana? Nanya ini siapa kayak gitu. Nah, terus pola RPP memang sekarang tidak baku. Jadi tidak baku. Silahkan sekolah itu menggunakan tipe yang mana penulisannya, hanya tidak kehilangan esensi tujuan, kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan evaluasi. Itu. Jadi kalau mau nulis selembar cuman itu saja sebenarnya sudah mewakili. Karena kalau ditanya KD dia harus tahu, SK-nya harus tahu materi ini ada di SK mana, KD-nya di mana. Aku bingung apakah IPK itu harus masih ada tulis atau tidak, sudah kayak gitu. Karena ngelihat di contoh luring itu IPK tidak ada. tujuan. Iya, betul. Jadi penekanan dari IPK-nya langsung lahir ke tujuan. Jadi RPP-nya langsung berbicara tujuan yang dicapai dalam pembelajaran hari ini apa. Tapi saya buat RPP kemarin masih ada IPK-nya. Karena ingatnya di situ pasti, karena belum ada yang melihat yang bagaimana, masih bingung. Cuman nanti untuk implementasi kurikulum Merdeka sudah beda lagi pola nulisnya. Terus Bu di mana meletakkan diferensiasinya? Tetap di kegiatan inti. Jadi kalau pola atas kan nanti namanya modul ajar, tapi nanti ada bagian kegiatan inti. Nah, kegiatannya inti itulah yang sebenarnya kreativitas untuk membuat RPP berdiferensiasi. Jadi fokus RPP berdiferensiasi itu bukan pada sepenulisan, tapi pada aktivitas kegiatan inti. Jadi paham sekarang. Jadi sudah bayangan kenapa kayak ini, kenapa kayak gini. Jadi kan bingung sama ini. Saya takutnya Bu kalau bisa ditanyain teman-teman saya kayak gini kan, misalnya komunitas praktis saya ditanya kenapa harus kayak gini. Nah, makanya saya tahu jawaban kayak gitu. Kebetulan nanya itu yang saya belum paham bener. Nah, bagaimana kan sudah kendalanya di situ, ngatasin kesulitannya udah Ibu jawab tadi dengan coba berdiskusi. Nah, sekarang bagaimana Ibu selama ini perasaan Ibu mengerjakan semua tugas-tugas yang ada setelah 4 bulan ini? Baik itu di LMS, baik itu di aksi nyata. Kalau di LMS mungkin ya agak telat sih Bu, karena kita banyak aktivitas, sudah itu malam kadang-kadang tuh baru ngerjain, baru baca, baru pikir dulu, namanya sudah malam kadang-kadang otak belum bisa nyambung dikit Bu, istirahat dulu kadang-kadang. Makanya kadang-kadang LMS telat. Nah, terus yang kedua apa istilahnya tuh untuk kegiatan aksi nyata, saya sering bertanya, berdiskusi dengan teman kelompok. Saya takutnya salah memahami apa tulisan aksi nyata yang dia enak tuh nanya dengan orang sudah memahami, akhirnya terbentuk kayak gitu aja sih Bu. Paling artinya Ibu butuh teman ngobrol ya untuk bisa memahami bahasa teks menjadi bahasa yang diverbalkan dengan keseharian. Ya takutnya salah paham Bu, karena literasi itu banyak pemahamannya beda-beda. Jadi setelah itu berarti ibunya juga harus banyak-banyak literasi ya. Iya benar Bu. Sedangkan kadang-kadang kita literasi sudah berulang-ulang tuh, kadang-kadang pemahaman kita kayak ini, tapi nanti pemahaman orang beda. Oke, seseorang kan mungkin agak lebih banyak cakup, ternyata poinnya ke sini kayak gitu. Itu yang lebih saya. Berarti memang harus penambahan input kosakata. Semakin banyak berbicara, semakin banyak membaca, semakin banyak berdiskusi. Karena kan konteks kita membuat sebuah pemahaman itu selain dari baca memang berdiskusi. Ya itulah fungsi teman-teman di kelompok ya. Jadi sharing, saling bantu, kolaborasi, itu akan melahirkan nilai-nilai. Nah, apa yang bisa diambil dari pelajaran selama mengerjakan tugas-tugas di LMS ini? Hikmah apa yang Ibu dapatkan?
Kalau Hima bisa berkolaborasi dengan kelompok lain, dia bisa bertepuk tangan. Apalagi saya sering kelompok di kelompok Bu Arjuna, ada Bu Ria, jadi bisa kolaborasi, saling berbagi kayak gitu Bu, untuk mengerjakan tugas. Terus mengetahui bagaimana kayak kemarin terakhir kan permasalahan tentang aset sekolah saya kurang. Walaupun lingkungannya saya tahu sekitar sekolah, cuman kalau untuk aset dan kelas kan saya nggak tahu. Akhirnya kan berdiskusi siapa yang punya aset apa saja. Jadi kita berdiskusi kayak oh di sekolah mereka ada ini, sekolah saya tidak ada kayak gitu. Jadi akhirnya mengambil foto mereka kan kemarin. Jadi itu makanya saya buat poster kayak gitu. Jadi hikmah paling besar selama ibu mengerjakan tugas-tugas selama ini adalah ibu bisa berkolaborasi, sehingga dari kolaborasi itu menghasilkan hasil tugas yang sangat perfeksionis menurut versi ibu. Iya. Jadi enaknya sudah kita bisa mengetahui keadaan sekolah lain. Ya, bagian dari tukar informasi tadi ya. Nah, rencana atau perbaikan ke depan berdasarkan aksi nyata yang sudah ibu jalankan, tadi sudah ibu ceritakan akan buat literasi, penguatan literasi. Ada lagi rencana lain? Rencana lain yang bisa dibuatkan? Rencana lain sih Bu, mungkin saya belum terpikirkan. Karena kan apalagi kita belajar tentang aset modal. Jadi saya mau melihat modal saya sekolah dulu. Jadi saya mau lihat apa yang aset yang ada di sekolah saya mau saya angkat. Oke, Betty ya. Itu rencana saya masih dipikirkan. Jadi hari ini masih memetakan aset-aset sekolah. Karena kemarin kan tugas di kolaborasi itu memetakan aset berdasarkan kecamatan. Sekarang memetakan sesuai lingkungan sekolah. Ibu memanajemen waktu ibu dari bangun ke tidur lagi, antara aktivitas ibu di sekolah dengan aktivitas ibu di guru penggerak. Saya bangunnya sekitaran jam 5 Bu. Oke. Jam 5, jam 6 itu sudah berangkat ke sekolah. Nanti antara 5 sampai 6 itu sudah aktivitas jam 6 berangkat. Terus jam 6 berangkat sampai di rumah itu sekitar setengah 6 sore. Setengah 6 sore atau jam 6 sore. Pagi dari jam 6 ibu sampai setengah 6 itu semua aktivitas sekolah. Tinggal uang sekolahnya aja yang mana? Iya, aktivitas sekolah aja. Jadi kalau sampai jam 6 tuh kadang-kadang kita punya anak kecil kan, aku jaga ponakan Bu. Jadi tunggu dia tidur, kalau di sekitar jam 9 jam 10 baru ngerjain tugas. Sampai ke jam 2 jam 3 tidur sebentar, kayak gitu kegiatan saya. Kayak sering begadang. Jadi tugas LMS itu ibu kerjakan dari mulai pukul 9 malam. 9 atau jam 10 malam. Iya. Saya tulis ini dari pukul 9 sampai pukul 2 malam ya. 02.00. Nah, jadi kalau di sekolah ibu memang tidak pernah membuka kerjaan guru penggerak. Gak bisa Mas, gak bisa dekat. Jadi memang benar-benar fokusnya di sini. Iya. Kecuali pada saat kita kolaborasi gimmick. Nah itu pun saya masih keteteran kan Bu. Masih nggak kurang fokus. Benar kalau dari jam 6 pagi sampai setengah 6 sore aktivitas sekolah itu ya pengembangan diri ibu terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, ketika ibu akan melakukan aksi nyatanya bagaimana? Aksi nyatanya saya selalu diterapkan di kelas ibu sendiri. Diterapkan di kelas saya sendiri Bu, aksi nyatanya saya ambil di kelas saya pas hari ngajar. Oke, terus kalau ibu akan membangun komunikasi dengan guru-guru sebagai bentuk sosialisasi guru penggeraknya? Biasanya lewat grup sekolah. Pernah melakukan pendekatan secara persuasif? Kalau personal itu kayak gini, di sekolah tuh hanya guru-guru tertentu. Guru-guru tertentu. Sudah itu kita mau ngajak temen juga, kadang-kadang temennya fokusnya ke tempat lain, jadi agak susah. Sudah ini kan mereka akan pulang sekarang. Ibu memang tipe fokus ya, tipe fokus pada satu pekerjaan hanya pada saat satu waktu itu yang dikerjakan. Bukan orang yang misalnya sambil dikerjakan, itu bukan tipe ibu ya. Bertemu dengan banyak orang itu tidak sama. Begitu juga dalam membangun sekolah, mengembangkan sekolah, bertemu dengan banyak orang, berbeda pendapat, berbeda pandangan, yang harus dikuatkan kita. Oke, sekarang refleksi pendampingan hari ini, gimana menurut Ibu Feni? Apa yang Ibu rasakan setelah Alhamdulillah Bu, akhirnya saya pertama dapat pencerahan tentang FPP berdiferensiasi, terus tuh bisa curhat. Terus tuh bisa
namanya berkomunikasi dengan ibu kan biasanya kita komunikasi lewat WA, terus loka karya paling ketemu dengan ibu kayak gitu. Yang ini kan pada saat pendampingan memang istilahnya kita bertanya tentang kegiatan LMS, jadi ibu sudah tahu kok jam saya kenapa akhirnya keteteran di LMS. Jadi itu yang terjadi, jadi ibu akhirnya jelas. Saya juga terima kasih akhirnya ibu membantu saya. Pokoknya hari ini terbantu lah oleh ibu. Jadi materi-materi tadi kalau dari panjang cerita, materi-materi yang apa yang belum ibu dalam kategori kuasai atau butuh penguatan adalah di RPP berdiferensiasi. Jadi di modul 2.1. Jadi kalau Bu Penny itu di modul 2.1 butuh banyak penguatan ya. Nah, kalau dari materi yang dikuasai, Paling dikuasai, paling seneng visi misi. Jadi kalau Bu Penny justru yang dikuasai visi misi. Iya, karena saya programnya pertama untuk kolaborasi ke guru untuk ini sudah bisa. Terus tuh untuk mengajukan mereka juga mengasih pendapat. Nah, terus kegiatan Pak sekolah terserah, mengasih jalan. Udah visi-visi. Jadi ketika dipraktekkan juga tidak ada kendala. Tidak ada. Ketika aksi nyata visi misi tidak ada kendala. Cuma Jadi benar-benar happy banget kayaknya. Cuma waktunya aja Bu. Waktu lagi karena ibu kayaknya itu 24 jam kayaknya kurang ya. Alhamdulillah ibu hari ini kita sudah pertemuan pendampingan individu keempat. Ibu juga sudah merasa lega, merasa happy dengan yang dituturkan. Tinggal persiapan kita ke lokal 5. Lokal 5 masih ingat tugas lokal 1 tentang rencana pengembangan diri yang ditulis waktu di lokal 1. Lupa Bu. Nah, yang pernah ada checklist pengembangan diri individu, mengembangkan orang lain, mengembangkan sekolah. PI-nya hari ini semoga ibu tetap semangat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.